Kita semua pasti ngerti, kita semua pasti tahu hukum Taurat. Tapi biarkan hari ini Tuhan menerjemahkannya lebih dalam lagi, supaya kita mengerti apa artinya Taurat itu. Supaya saudara dan saya sungguh-sungguh memahami apa yang namanya hukum Taurat. Jangan sampai kita salah, atau saya salah, atau saudara salah, karena kita nggak memahami hukum Taurat secara benar. Yesus pernah berkata di Matius 5 ayat 19, Matius 5 ayat ke-19, Matius 5 ayat 19. dari ayat 17 deh. Dari ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke. Banyak orang pikir hukum Taurat ditiadakan. Saudara harus mengerti dulu hukum Taurat itu dibagi atas 3. 1, Dekalog, itu yang menyatakan siapa Allah. 2, upacara. Upacara itu karena manusia telah jatuh dosa, manusia tidak bisa bersentuhan lagi dengan Allah. Oleh sebab itu harus ada upacara. Harus ada upacara. Yang ketiga itu normatif, yang dihapus lewat kematian Yesus. Yang dihapus dengan lewat kematian Yesus itu bukannya pribadi Allahnya, pribadi Allah atau dekalog ya, bukan. Tapi yang dihapus itu upacaranya, dan norma-normanya. Lewat kematian Yesus di kayu salib kita nggak usah lagi pakai persembahan-persembahan untuk datang ke Tuhan. Tapi yang menyatakan siapa Allah itu tidak pernah terhapuskan. Yang menyatakan siapa Allah itu tidak akan pernah dihapus. Kenapa? Karena Allah itu adalah satu pribadi yang mempunyai sifat dan karakter seperti itu. Dan itu tidak mungkin bisa dihapuskan. Oke, saya teruskan. Kehendak Allah, terus lanjutkan dulu 18. Tuhan ngomong sama orang-orang Farisi, dia bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum loh, tapi aku untuk menggenapi atau fulfill hukum itu. Melengkapi hukum itu. Terus? Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Selama kita masih hidup, selama ada dunia ini, hukum Taurat tidak pernah akan terhapus. Sekali lagi, satu iota itu titik yang paling kecil, yang tidak bisa dilihat. Itu pun tidak pernah akan terhapus. Terus lanjutkan. Sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan duduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Iya, kerajaan sorga kita lihat dibagi atas 3. Ruang suci, ruang maha suci, ruang suci, dan halaman. Nah, tempat paling rendah itu di halaman. Tempat paling rendah di halaman. Orang-orang yang berkata hukum Taurat itu ditiadakan, dihapuskan, biasanya dia tidak mengajarkan lagi yang namanya perintah atau hukum. Mereka hanya mengajarkan satu bagian, yaitu kasih. Nah, orang seperti ini Tuhan bilang dia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di kerajaan surga. Terus? Tetapi siapa yang melakukan terus? Dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan duduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Kalau saudara bisa mengajar dan saudara melakukan juga, saudara akan mendapatkan tempat yang paling tinggi, yaitu di ruang maha suci, yaitu di tahta Allah. Terus? Oke. Sudah selesai ya? Ya. Kehendak Allah adalah menggarap dirinya ke dalam hidup kita. Sekali lagi,
Kehendak Allah adalah menggarap dirinya ke dalam hidup kita. Sehingga kita boleh terima dia. Kita terima dia sebagai pesona kita. Kita terima dia, kita terpesona sama keadaannya. Dan lewat menghidupkan dan mengekspresikan dia, kita benar-benar menjadi serupa dengan dia. Itu kehendak Allah. Untuk genapi semuanya, Allah menciptakan manusia, yaitu mulai dari Adam sampai saudara dan saya, seperti dia. Oleh sebab itu manusia dicipta sangat spesial. Manusia itu dicipta sangat spesial yang terdiri atas 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa manusia diciptakan spesial dengan roh? Dengan roh. Tujuannya hanya satu, supaya lewat roh itu manusia bisa menerima dia. Sekali lagi, manusia dicipta spesial seperti Allah dengan roh supaya manusia bisa menerima dia dan bisa berkontak dengan dia. Saudara, mungkin saya pernah ngobrol sama saudara, kita pernah share di tempat ini, Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh huruf besar, betul? Barang siapa mau menyembah dia, dia harus menyembah dalam roh huruf kecil. Kalau saya mau menyembah Tuhan, saya harus menyembah dalam roh. Huruf kecil ketemu dengan huruf besar. Allah ketemu dengan kita. Saya berkontak dengan Allah, saudara berkontak dengan Allah, saudara mengalami hadirat Allah, saudara mengalami perkontakan dengan Allah. Allah berkata-kata kepada saudara, itu bukan lewat jiwa atau tubuh saudara, tapi lewat roh saudara. Kita berkontak dengan Allah lewat roh. Oleh sebab itu manusia diciptakan lengkap dengan roh agar manusia bisa menerima Allah. Manusia ditempatkan di Taman Eden, dan di Taman Eden itu ada berapa pohon? Ada berapa pohon? Ada berapa pohon? Yang bilang 2 siapa? Yang bilang 1 siapa? Yang bilang 1? Yang bilang 1 ada, yang bilang 2 ada. Taman Eden itu ada 2 pohon. Sekali lagi, Taman Eden ada 2 pohon. 1 pohon kehidupan. Oke. 1 lagi pohon pengetahuan. Nggak ada, nggak ditulis namanya pohon duren, nggak ada. Cuman ditulis 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Oke. Sekarang saudara lihat. Manusia, Tuhan mau manusia makan dari pohon kehidupan. Oke. Tuhan mau manusia makan dari pohon kehidupan, bukan dari pohon pengetahuan. Oke, kita teruskan. Pohon kehidupan itu adalah Allah sendiri. Jadi, makan dari pohon hidup artinya menerima Allah sebagai hidup dan suplai kehidupan. Tuhan mau nih, Tuhan taruh saya di Taman Eden. Dan di situ ada pohon kehidupan. Tuhan mau saya makan dari pohon itu. Tuhan mau saya makan dari pohon itu supaya saya menerima Allah sebagai suplai kehidupan saya. Suplai kehidupan saya. Saudara lihat di Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat ke-9. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Pohon kehidupan ini melambangkan Allah sendiri, terus? Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya. Jadi ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sekarang saudara lihat, ini proses penciptaan.
Ini proses penciptaan. Sekarang penutupan dari kitab Alkitab kita. Wahyu 22 ayat 19. Wahyu 22 ayat 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kata pohon kehidupan itu ada di Kejadian pada proses penciptaan dan juga ada di Wahyu pada penutupan. Karena pohon kehidupan itu adalah melambangkan Allah sendiri. Pohon hidup adalah melambangkan Allah sendiri. Berarti saudara harus makan pohon hidup itu, artinya saudara mensuplai Allah sebagai sumber kehidupan saudara. Sepanjang Alkitab ini, saudara makan sebagai sumber kehidupan saudara. Saudara akan hidup dari Allah. Allah itu kekal sampai kekal, oleh sebab itu dimulai dari pohon kehidupan dan ditutup dengan pohon kehidupan. Allah itu kekal sampai kekal. Sampai sini paham? Jelas? Kekal sampai kekal. Kerinduan Allah agar manusia makan dari pohon itu yang adalah dirinya sendiri. Tapi di Kejadian 3 nggak usah dibuka. Ular bujuk manusia makan dari pohon pengetahuan. Ular bujuk manusia makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebagai ganti dari pohon hidup. Manusia harus makan pohon hidup. Ular bujuk makan pohon pengetahuan. Oke, sampai sini masih bisa ikutin? Jadi prinsip kehidupan, pohon hidup itu prinsipnya apa? Bersandar pada Allah. Betul? Ketika manusia makan dari pohon pengetahuan, dia bukan bersandar pada Allah, tapi dia bersandar pada dirinya sendiri. Itu yang namanya kebebasan. Kenapa manusia sampai diusir? Kenapa sampai diusir? Ya melanggar titah Allah. Betul, melanggar titah Allah. Kenapa? Karena dia makan pohon pengetahuan. Pohon pengetahuan prinsipnya itu kebebasan. Prinsip dari pengetahuan itu kebebasan. Tapi prinsip dari kehidupan itu suplai Allah atau bersandar pada Allah. Sampai sini ngerti nggak? Ya, pengetahuan itu prinsipnya kebebasan. Contoh pengetahuan, prinsipnya kebebasan. Manusia punya pengetahuan manusia hebat. Akhirnya dengan pengetahuan manusia menciptakan bangunan yang namanya Babel. Prinsip pengetahuan itu kebebasan. Babel itu bebas. Ngerti tidak? Ya, saudara lihat di Wahyu 17 atau 18, saudara ngelihat namanya Babel di situ. Tuhan bicara soal Babel. Tapi di Wahyu 19 dan itu bicara tentang Yerusalem baru. Kebebasan dihancurkan dengan Yerusalem baru, diganti dengan Yerusalem baru. Prinsip kehidupan itu bersandar. Prinsip pengetahuan kebebasan. Pengetahuan menuju pada kebebasan. Contohnya Babel. Tapi hidup perlu sebenarnya ketergantungan dan sandaran terus-menerus di dalam Allah. Kalau hidup saudara tidak bersandar pada Allah, saudara akan hidup suka-suka, bebas kebablasan. Faham nggak sampai sini? Faham? Jadi kalau saudara bersandar pada pengetahuan, saudara akan bebas kebablasan. Tapi kalau saudara bersandar pada Allah, menyatu dengan Allah,
saudara akan dikekang sama Allah untuk hidup sesuai dengan Allah. Contoh lagi, manusia punya pengetahuan hebat dah. Ya, banyak orang-orang pinter. Lihat, orang-orang pinter ciptain nuklir untuk membinasakan sesamanya. Betul? Orang-orang pinter merekayasa genetik sampai terjadilah virus ini. Justru kepandaian manusia yang kebablasan, sekali lagi, kepandaian manusia yang tidak bersandar pada Allah, itu akan dipakai oleh kegelapan untuk menghancurkan manusia sendiri. Pinter boleh, Pak, anak saya sekolah, sepinter-pinternya silakan. Tapi kalau nggak cari Tuhan, kepintarannya akan dipakai bagi kejahatan. Ngerti dah? Saudara boleh pintar sepintar apa, kalau saudara nggak bersandar pada Tuhan, saya bilang saudara bodoh. Mau hebat sehebat apapun, otakmu secerdas apapun, tapi kalau engkau nggak bersandar pada Tuhan, engkau akan kebablasan dan engkau akan terhilang. Ini prinsip dari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Faham sampai sini? Ya. Di dalam jalan hidup kita tidak bisa bebas suka-suka. Ketika saudara dan saya lagi menjalani hidup ini, kita nggak bisa bebas suka-suka. Kita nggak bebas suka-suka. Tapi di dalam pengetahuan, di dalam pohon pengetahuan itu, saudara bisa bebas. Oleh sebab itu, iblis bilang apa? Kamu makan pohon itu, kamu seperti Tuhan, katanya. Siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Tuhannya adalah dirimu sendiri. Ketika kamu makan dari pohon pengetahuan itu, Tuhannya adalah dirimu sendiri. Tapi ketika engkau makan dari pohon kehidupan, Tuhannya adalah Tuhan. Faham? Jika manusia tidak jatuh, manusia pasti tidak bisa suka-suka dalam hidup. Tidak bebas. Tapi bisa bersentuhan dengan Allah, dan ini yang sangat indah. Bagi dunia, ini bodoh luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang hidup bersandar pada Tuhan, ini kenikmatan luar biasa. Saudara dirindukan Tuhan untuk bersandar terus pada Allah, tanpa sekat, tanpa batas, dan langsung bisa terima Allah terus menerus. Kita diminta Allah, begitu saudara makan ini, belajar ini, saudara dituntun Roh Kudus untuk belajar firman Tuhan. Tanpa saudara sadar, saudara sedang mensuplai Allah dalam hidup saudara. Dan saudara sedang makan dari pohon hidup itu. Ketika saudara bersentuhan dengan Allah lewat pergaulan keintiman, tanpa saudara sadar, saudara sedang mensuplai Allah di dalam hidup saudara. Dan tanpa saudara sadar, saudara sedang mensuplai pohon hidup itu. Tapi begitu saudara hidup bebas, saya bebas buat dosa, saya bebas bikin ini, saya bilang sama saudara, saudara sedang makan dari pohon pengetahuan. Dan kita kemakan tipu daya iblis di situ. Dampak lain dari makan buah pohon pengetahuan adalah manusia berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena punya pengetahuan, manusia berusaha melakukan pekerjaan Allah. Yaitu, contohnya, manusia saling menyakiti satu dengan yang lain. Manusia menjadi hakim atas sesamanya. Itu contoh makan dari pohon pengetahuan. Manusia berusaha melakukan pekerjaan Allah dan tidak menyukakan Allah. Manusia sungguh-sungguh tidak menyukakan Allah. Hidup merasa seperti Allah. Dia bebas sedemikian rupa. Dia hidup seperti Allah. Oleh sebab itu, manusia mulai sadar. Manusia mulai sadar
Makanya mereka mulai cari perkenanan Allah. Sadar, aduh, gua salah. Gua mesti cari perkenanan Allah. Sebagai dampak dari kesuka-sukaan itu, manusia hidup suka-suka, akhirnya dia cari kesukaan Allah. Gimana caranya saya tetap menyukakan Allah? Allah tidak melepas manusia. Allah tidak pernah melepas manusia. Allah mengasihi ciptaannya. Dia beri kehendaknya dalam bentuk hukum atau perintah yang kita kenal dengan nama nomos. Hukum atau perintah atau yang kita kenal dengan nama nomos atau hukum Taurat. Lewat hukum Taurat ini, seakan-akan, saya kasih tanda kutip, seakan-akan Tuhan sedang berkata begini. Kamu cari kehendakku kan? Kamu cari perkenananku kan? Seakan-akan Tuhan bicara gini. Gak bisa, betapa jauh kamu dari aku. Faham gak? Hukum Taurat yang diberikan Tuhan, seakan-akan Tuhan mau ngomong gini. Kamu jauh banget sama aku. Kamu berbeda sama aku. Kamu jauh sama aku. Kita berbeda ras, kata Tuhan. Waduh. Saudara perhatiin hukum Taurat. Jangan menyembah berhala, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jangan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengambil milik orang lain. Semua ada aturannya, semua diatur sama Tuhan. 5 hubungan kita sama Allah. 5 hubungan kita sama sesama. Dan di lewat hukum Taurat itu, salib pertama diperkenalkan oleh Allah. Salib pertama diperkenalkan oleh Allah. Lewat hukum Taurat itu. 5 hubungan dengan Allah, 5 hubungan dengan manusia. Tuhan menunjukkan, di situ Tuhan menunjukkan fungsi dari Taurat itu. Tuhan mau bilang sama saudara dan sama saya, lewat hukum Taurat itu. Kamu mau cari kehendakku, nggak bisa. Kamu begitu jauh sama aku. Kamu nggak akan pernah mampu untuk menyentuh aku. Kamu nggak bisa menyentuh aku. Oleh sebab itu 3 fungsi dari hukum Taurat. 3 fungsi dari hukum Taurat, saudara catat. 1, menggambarkan atau mendefinisikan Allah. 1, hukum Taurat itu menggambarkan atau mendefinisikan Allah. Coba lihat. Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan, Allahmu kudus. Jauh gak? Jauh gak? Jauh sekali gak? Kamu harus kudus. Tuhan bilang, kamu harus kudus, karena aku kudus. Bisa gak kamu kudus? Bisa gak? Kita bilang, saya gak bisa jadi kudus. Saya nggak pernah akan bisa jadi kudus kalau saya nggak pernah dikuduskan. Oleh sebab itu Tuhan waktu ngomong ini, Tuhan bilang, lu jauh sama gue. Istilahnya, kita nggak selevel. Paham nggak? Dia mendefinisikan siapa dirinya. Coba saudara lihat lagi, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat ini juga berat. 48. Terus Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Kamu bisa sempurna enggak? Bisa enggak? Kita nggak pernah akan bisa sempurna kalau kita tidak pernah disempurnakan. Ya. Gimana Pak caranya disempurnakan? Gimana caranya saya kudus Pak? Makanya sekali lagi saya ulang, prinsip dari pohon kehidupan apa? Bersandar. Sekali lagi prinsip dari pohon hidup apa? Kenapa harus bersandar? Karena kamu tidak kudus dan kamu tidak sempurna.
Kenapa? Karena saya sudah makan pohon pengetahuan. Saya sudah makan pohon pengetahuan, saya tidak kudus, saya tidak sempurna. Oleh sebab itu, prinsip dari pohon kehidupan, saya harus terus bersandar sama Tuhan. Supaya apa? Supaya saya kudus, supaya saya sempurna. Begitu saya bersandar sama Tuhan, saya jadi kudus, saya jadi sempurna, dan saya bisa menghampiri Allah. Hebat? Beri kemuliaan dong buat Tuhan. Ini fungsi dari hukum Taurat yang pertama, bersandar. Fungsi hukum Taurat yang pertama itu mendefinisikan Tuhan. Sekali lagi mendefinisikan dan menggambarkan Tuhan. Fungsi dari hukum Taurat yang kedua itu menyingkapkan. Yang pertama apa? Mendefinisikan. Yang kedua menyingkapkan. Apa yang disingkapkan? Kesalahan-kesalahan saudara dan kesalahan saya. Saya bilang, kalau saya merasa diri saya kudus, apakah saya butuh Tuhan? Apakah saya butuh Tuhan? Tidak. Misalnya, Lia merasa dirinya udah kurus, misalnya. Apakah dia butuh obat pengurus lagi? Nah, saya merasa diri saya kurus. Apakah saya butuh obat pelangsing? Kan butuh. Karena saya merasa diri saya kurus, nggak butuh. Saya merasa diri saya kurus. Tapi kalau saya merasa diri saya gemuk, baru saya butuh obat pelangsing. Tapi pada kenyataannya, saya cukup langsing bagi diri saya. Ketika saya bercermin di cermin cekung, yang pertama mendefinisikan, yang kedua menyingkapkan. Roma 7 ayat 7 sampai 8. Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Aku mengenal dosa. Dosa disingkapkan lewat hukum Taurat. Kamu jadi ngerti, aduh, gua ini orang bersalah, gua ini orang berdosa. Terus? Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Karena ada hukum, kita jadi tahu kesalahan. Oke? Kalau nggak tahu, ada P dilarang, ada P dicoret, kita akan parkir sembarangan. Ya, karena ada huruf P dicoret, kita jadi hati-hati. Saya nggak boleh parkir sembarangan. Kita nggak boleh parkir di situ. Kenapa? Karena ada larangannya. Tapi berapa banyak dari saudara dan saya begitu ngelihat lampu merah, kita maju terus. Dengan alasan apa? Lampunya mati. Salah, merah terus dari tadi. Sering begitu. Oke. Dia singkapin dosa-dosa kita sampai kita kenal siapa kita. Kita ini orang bersalah. 8. Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Iya, tanpa hukum Taurat nggak ada dosa. Lewat hukum Taurat, kita jadi tahu itu salah. Oke? Sekarang ayat 11. Hari ini saya rindu saudara dan saya, kita sama-sama belajar. Supaya kita nggak salah mengerti tentang hukum Taurat. Terus? Roma 7 ayat 11. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Iya. Hukum Taurat itu jalan menuju hidup. Oke? Tapi bukan kehidupan. Sekali lagi saya bilang, hukum Taurat itu jalan menuju hidup, tapi tidak memberi kehidupan.
Ngerti tidak? Kita kan sudah ambil pohon pengetahuan nih. Kita sudah bersalah kan? Begitu kita bersalah, Tuhan menyingkapin kesalahan Adam dan Hawa, betul nggak? Tuhan singkapin kesalahannya. Nah, begitu Tuhan singkapin kesalahannya, harus ya dia bersandar lagi sama Tuhan. Harus ya dia bersandar lagi sama Tuhan. Tapi dia nggak bersandar sama Tuhan. Dia malah apa? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan iblis, iblis menyalahkan siapa? Iblis bilang, kalau ada di atas gue salahin lagi. Yang pertama, mendefinisikan fungsi Taurat. Yang pertama, mendefinisikan. Kedua, menyingkapkan. Yang ketiga, menaklukkan. Kita ditaklukkan oleh hukum Taurat itu. Setelah disingkapkan, kita juga perlu ditaklukkan. Contoh, pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya di Matius 19. Saya tanya, dia punya hubungan enggak dengan Allah? Dia punya hubungan enggak dengan Allah? Ada. Dia kontak Allah kan? Ada. Dia melakukan hukum enggak? Dia sangat melakukan hukum. Tuhan enggak bilang, salah lu enggak melakukan ini. Dia bilang, saya melakukan semuanya. Oke. Dia sudah ditaklukkan. Dia ditaklukkan pada Allah. Dia sudah kontak Allah. Tapi, maaf, dia sudah kontak Allah, tapi sayang, dia tidak mau takluk pada Allah. Dia kontak Allah, dia datang ke Yesus, dia kontak Allah. Tapi sayang, dia tidak mau takluk sama Allah. Oke, sampai sini ngerti? Allah hendak taklukkan saudara dan saya. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar takluk sama Allah. Fungsi hukum yang pertama didefinisikan, dia mendefinisikan siapa dirinya, Allah itu. Kedua, menyingkapkan dosa kita. Ketiga, dia menaklukkan kita. Pemuda yang kaya ini datang sama Tuhan, dia kontak Allah, tapi dia nggak mau takluk sama Allah. Dia takluk sama hartanya, betul nggak? Buktinya mana? Waktu Tuhan bilang, jual hartamu, ikut aku. Dia nggak mau kan? Artinya apa? Dia kontak Allah, tapi tidak mau takluk sama Allah. Betul? Betul? Berapa banyak dari kita seperti itu? Saudara berdoa enggak? Berdoa? Belajar firman? Dosa jalan terus. Masih berdosa nggak? Masih terus dosa nggak? Masih menikmati dosa nggak? Kalau masih bahaya loh. Saudara masih marah-marah enggak? Dikit-dikit lama-lama jadi lina bukit. Nggak bisa. Dikit-dikit nggak bisa. Dikit-dikit lama-lama jadi penyakit. Amin. Kita datang ke Tuhan loh. Kita berdoa loh. Tapi seringkali kita nggak mau tunduk sama perintah Tuhan. Kita sadar, aduh, hukum Taurat udah menyingkapkan, jangan berzina. Misalnya ada orang berzina, dia sadar, dia salah. Oke? Tapi dia buat lagi. Apa artinya? Dia tidak mau takluk. Tapi kalau orang yang mau takluk, dia datang ke Tuhan. Tuhan, saya sadar saya salah. Tuhan, saya bersandar sama Allah. Dan saya lepasin diri saya dari dosa. Itu ditaklukkan artinya. Sampai sini paham? Filipi 2 ayat 12 dan 13. Jujur, saya takut. Saya khawatir, bukan takut. Takut ada penghukuman, ya nggak Pak Fran? Saya khawatir ini nggak selesai. Tapi saya berusaha secepat mungkin bisa selesai satu hari ini. Karena kalau bahas hukum Taurat itu luas, panjang, lebar. Oke?
Kita akan bahas tentang Yesus sendiri, siapa itu Yesus. Kita, waduh, panjang deh. Tapi seadanya, kita belajar seadanya. Pokoknya nancep. Kuncinya di mana? Pohon dulu. Pohon dulu kuncinya. Pohon kehidupan sama pohon pengetahuan. Pohon kehidupan prinsipnya bersandar. Pohon pengetahuan bebas. Itu kuncinya. Oke? Filipi 2 ayat 12-13. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya, dia sudah tunduk nih. Dia sudah tunduk. Terus? Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Ketika aku ada ataupun aku tidak ada. Karena banyak orang mau taat ketika ada orang yang ditakuti. Orang yang direspeki baru dia taat. Tapi kalau tidak ada orang yang direspeki, dia tidak mau taat. Oke, bisa paham? Bisa ya? Makanya saya pernah ngobrol saya pernah kasih quote sama saudara. Sifat karakter asli seseorang itu tampak pada saat apa? Nggak ada orang. Saat kita sendirian, nggak ada yang perhatiin, itu sifat karakter kita muncul di situ. Atau ketika kita dilukai. Itu sifat karakter kita. Aslinya tanduknya keluar itu pada saat itu. Paham gak sih? Benar gak? Benar. Sama satu lagi sebenarnya, Waktu saya kasih quote itu, ada teman saya hamba Tuhan bilang ini, Pak, satu lagi Pak, apa? Ketika doamu gak dijawab-jawab. Bisa juga. Ketika doa kita gak dijawab-jawab sama Tuhan, itu tanduk kita keluar. Sifat asli kita bisa keluar. Oke? Tapi kalau engkau benar-benar tunduk sama Allah, takluk sama Allah, karena kalau engkau bersandar sama Allah, apapun yang terjadi, engkau tetap melekatkan hatimu pada Allah. Ayat 13. Ini banyak orang salahnya di sini karena Allah lah yang mengerjakan. Terus Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaannya. Jadi orang punya prinsip gini, karena baca ini, orang punya prinsip gini, udahlah Allah yang mengerjakan. Gue masih berdosa, gak apa-apa, Allah kan lagi mengerjakan. Kita harus ngerti bahwa kata mengerjakan ini, Allah lah yang mengerjakan. Bukan Allah yang mengerjakan, tapi Allah memberi kekuatan. Energo, pakai kata energo. Allah memberi kemampuan, kekuatan. Kalau kamu bersandar sama Dia. Kalau kamu gak bersandar sama Dia, Dia tidak pernah beri kamu kekuatan dan beri kamu kemampuan. Kamu harus bersandar sama Dia. Dan kamu bilang, Tuhan, saya tahu ini salah, saya gak mampu. Tuhan lepasin saya dong. Dan kita terus kontak Allah. Ini yang namanya bersandar. Prinsip pohon kehidupan. Tuh Pak Yogo. Sini. Setelah kita takluk dan kita sadar kita nggak mampu, Dia berkata, kita takluk nih, kita udah takluk. Dan kita sadar, aduh gue nggak bisa. Nah, disitulah Dia mulai berkata, bukalah dirimu, biarkan aku masuk, agar kamu bisa memenuhi tuntutan-tuntutan itu. Buka ya dirimu ya, biarkan aku masuk ya, biarkan aku memberi kamu kemampuan untuk berkata tidak pada dosa-dosa itu. Banyak orang hari ini disingkapkan sama Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan. Dia takluk sama Tuhan. Tapi maaf, dia nggak pernah buka dirinya sama Tuhan. Dia nggak pernah buka dirinya. Akhirnya apa? Dosa terus bergulir. Terus. Hidupnya seperti lingkaran setan dosa.
Muter di situ terus, muter di situ terus. Nah, begitu dia jadi satu sama Tuhan, hukum Taurat ada 631 tuntutan. Berapa? 631 tuntutan. Dan itu tidak bakal bisa diterjemahkan oleh hidup kita sehari-hari. Ibrani bilang, satu dilanggar, semua terlanggar. Siapa yang bisa mampu melakukannya? Ketika saudara menjadi satu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, saudara bisa menggenapi hukum Taurat itu. Makanya Tuhan bilang, aku datang bukan untuk meniadakan, tapi aku datang untuk menggenapi, to fulfill. Nah, begitu Tuhan menggenapi hukum Taurat itu, saudara menyatu dengan dia, saudara genapin hukum Taurat itu lewat keberadaan dia di dalammu. Beri kemuliaan buat dia. Dia menyatakan dirinya, siapa aku? Siapa saudara? Siapa dia? Kita harus takluk sama dia, sehingga ketika kita takluk sama dia, kita biarkan dia masuk dalam kita. Hayo Tuhan, ubah dong aku Tuhan. Aku tahu Tuhan, aku sebel banget sama dia Tuhan. Aku sebel, bel sama dia. Kesel banget Tuhan nih orang. Nih orang kayak duri Tuhan. Duri bercabang-cabang lagi. Nggak enak banget Tuhan sama dia Tuhan. Tapi tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Karena aku tahu, aku sudah takluk sama Allah. Dan aku tahu, aku harus mengasihi dia. Tapi aku nggak mampu. Tuhan tolong aku. Begitu Tuhan datang dalam hidup saudara, saudara kontak terus dengan Allah, kontak terus dengan Allah, kontak terus dengan Allah. Saudara tundukkan dirimu terus sama Allah. Saya bilang, engkau akan bisa mengasihi tanpa persyaratan apapun. Sekali lagi saya bilang, engkau akan bisa mengasihi tanpa persyaratan apapun. Ketika engkau takluk sama Allah, ketika engkau takluk sama Allah, engkau terus berkontak dengan Allah, engkau akan mengenal siapa Allah dan engkau akan bisa bersyukur dalam berbagai situasi keadaanmu. Apa sih yang kita hadapin? Waduh Pak, begini. Masalah begini. Saya bilang, ketika engkau kenal Allah, engkau pasti bisa bersyukur. Amin. Kenapa? Karena kita kontak Allah. Dalam memenuhi hukum Taurat, terdapat dua aspek. Tadi, fungsi hukum Taurat. Tapi sekarang, dalam memenuhi hukum Taurat itu, terdapat dua aspek. Aspek apa aja? Aspek terang dan aspek gelap. Aspek terang dan aspek gelap. Makanya saya bilang ini agak sulit nih. Mesti benar-benar melotot. Kalau mulai ngantuk pakai ganjel sini. Agak sulit, makanya saya bilang saya belajarinnya juga cukup sulit. Cukup sulit. Dalam memenuhi hukum Taurat terdapat dua aspek, yaitu aspek terang dan aspek gelap. Aspek gelap, jika saudara berkata, saya mampu melakukannya. Saya mampu melakukannya. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa. Itu aspek gelapnya. Saya mampu melakukannya. Saya bisa kok berkata tidak sama dosa itu. Saya bisa. Itu aspek gelap. Tapi aspek terangnya apa? Ketika saudara bilang, Tuhan saya tidak mampu, tapi saya tahu itu salah. Itu aspek terangnya. Aspek terang, ketika saudara berkata, Tuhan saya tidak mampu, tapi saya tahu itu salah. Hukum Taurat akan menjadi huruf dan tinta belaka yang mematikan dan tidak memberi hidup ketika saudara masuk di aspek gelap. Ketika saudara bilang, waduh ini hukum-hukum Allah, wah saya bisa, wah saya bisa, wah saya bisa, wah saya bisa, wah saya bisa. Di situ saudara lihat ya. Saudara lihat ya.
Ketika saudara bisa berkata bisa, hukum Taurat itu, hukum itu akan menjadi huruf-huruf aja. Nggak punya kuasanya. Nggak ada kuasanya. Kenapa ahli Taurat itu tidak punya kuasa? Kenapa ahli Taurat itu tidak punya kuasa? Karena dia cuma tahu tulisan, dia cuma tahu huruf. Jangan begini, jangan begini. Dan mereka bilang, gua bisa ngelakuin semuanya. Paulus sampai bilang, 631 tuntutan dari hukum Taurat. Dia bilang, aku tidak bercela. Semua bagian dari hukum Taurat dia bilang, gue lakuin tanpa celah. Hebat lah. Hebat. Siapa bisa gitu? Nggak bisa. Tapi Paulus bilang apa? Itu kebodohan. Kenapa? Karena prinsipnya bukan bersandar. Prinsipnya pengetahuan. Dia tahu, dia melakukan. Akhirnya, tanpa kuasa. Tanpa kuasa. Oke, ngerti? Paulus bikin apa? Dia tahu firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan, tapi dia bunuh juga pengikut-pengikut Yesus. Betul tidak? Ya. Oleh sebab itu saya bilang sekali lagi, kalau saudara masuk di aspek gelap dan saudara bilang saya mampu, saya bisa, saya mampu dan saya bisa. Maaf saya bilang, saudara akan memahami firman Tuhan hanya sebagai tulisan dan bukan kuasa. Contoh. Saya melayani 20 tahun di Iktus Ministry. Ya. Sejak kita keluar dari Hayam Wuruk, itu kita masuk dalam pergumulan sewa gedung. Masuk dalam pergumulan sewa gedung. Dan 13 tahun, saudara lihat ya, 13 tahun saya ngelewatin sewa gedung. Tuhan pernah ninggalin enggak? Tuhan pernah tinggalin enggak? Enggak, Tuhan nggak pernah ninggalin. Tapi begitu saya harus ngadepin, saya takut dah. Walaupun badan saya besar begini, saya tetap hati saya ciut loh. 13 tahun. Dan di situ saya mengakui, walaupun saya banyak mengalami, saya banyak melihat kuasa Allah. Tapi begitu saya harus ngadapin lagi, saya bilang, saya tetap gak bisa, saya tetap gak mampu. Ya. Hari ini mungkin saudara lolos dalam godaan dosa. Hari ini saudara lolos dalam godaan dosa. Jangan bangga kalau hari ini engkau lolos dalam godaan dosa. Amin. Karena apa? Karena iblis tidak pernah berhenti untuk menggoda engkau. Iblis tidak pernah akan berhenti untuk menggoda kita. Dan dia terus mengusik kita. Mungkin hari ini engkau sudah bilang, saya sudah menang. Saya sudah bisa mengampuni orang itu. Jangan berkata engkau sudah bisa mengampuni orang itu. Kenapa? Karena ada orang lain yang akan menyakitimu. Akan ada si A, si B, si C, si D yang akan menyakitimu. Oleh sebab itu, prinsipnya apa? Bersandar. Udah pinter kan? Kalau saudara nanya, Pak, Bapak tahu dari mana? Udah tahu. Tuhan yang ngomong. Tuhan yang ngajarin. Saya juga nggak ngerti. Ternyata Tuhan ngajarinnya gitu, ya kita terima saja. Kuncinya di bersandar aja. Di bersandar, artinya saudara makan pohon hidup ini setiap hari. Setiap hari saudara makan pohon hidup ini. Dan setiap hari saudara harus kontak Allah. Saudara nggak kontak Allah, saudara pakai kekuatan sendiri. Setiap hari, maaf saya bilang, engkau akan capek dengan hidupmu. Lelah banget jalanin hidupmu. Capek banget, lelah banget jalanin hidup kita. Kenapa? Karena kita terus pakai kekuatan kita. Kita nggak pernah bersandar sama Allah. Oleh sebab itu Allah bilang apa? Marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku memberimu kelegaan.
Kenapa? Engkau capek dengan hidupmu. Engkau akan lelah ketika engkau pakai kekuatanmu sendiri. Dan ketika engkau bersandar sama aku yang memberimu kekuatan, energo. Aku yang memberimu energi untuk berkata tidak pada dosa itu. Aku memberimu energi untuk mengasihi tanpa syarat. Sekali lagi saya bilang ya, jangan merasa engkau menang sama satu dosa. Kenapa? Karena iblis tidak pernah berhenti mengocok kita. Dia akan terus masukin lagi, datang lagi. Tujuannya apa? Supaya kita jatuh. Dan kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita bersandar. Amin. Iblis gak pernah berhenti. Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan, kenapa Engkau izinkan? Tuhan bilang, lu gak ngerti supaya lu sandar sama gue. Supaya lu nyandar sama gue, kata Tuhan. Begitu kamu nyandar, waduh, di situ baru kita sadar. Tuhan, kok saya sudah lepas ya Tuhan dari dosa-dosa ini? Kok saya bisa bebas ya Tuhan dari dosa ini ya? Tapi kalau orang tidak pernah disingkapkan, dia menikmati. Misalnya, saya suka judi. Misalnya, tolak dalam nama Yesus. Ada orang, jangan pakai saya dah. Takut saya dengan perkataan saya sendiri. Jiper. Kenapa? Saya tahu itu gak beres. Contoh, orang ini suka judi. Ya, dia bersandar sama Tuhan. Dia bersandar sama Tuhan. Tanpa dia sadar, ketika dia bersandar, tiba-tiba dia sadar, 5 tahun kemudian, dia tidak punya keinginan lagi untuk berjudi. Tidak punya keinginan lagi. Kenapa? Karena hidupnya bersandar terus sama Tuhan. Itulah prinsip pohon hidup. Prinsip pohon pengetahuan apa? Judinya. Prinsip pohon pengetahuan itu judinya. Prinsip pohon hidup apa? Bersandarnya. Dan kau akan dapat kelepasan, kelegaan. Amin. Engkau akan lihat loh, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan kalau engkau bersandar terus sama Tuhan. Kemarin hari Jumat ya. Hari Jumat saya berdoa sama istri, sama teman-teman ya, sama teman-teman semua ya, di Bekasi ya. Di Bekasi ya. Hah? Sabtu kita pelayanan, bos. Jumat kan? Jumat. Tuhan kasih lihat saya apa? Tuhan kasih lihat jelas banget. Itu mimpi Ibu Ida. Mimpinya apa? Mempelai di tepi jurang. Mempelai di tepi jurang. Dan Tuhan bilang gini, woi, jangan pikir lo udah pakai baju mempelai. Jangan pikir lo udah baju mempelai. Lengah sedikit tuh jurang tuh. Tuhan cuma ngasih tahu sama saudara, hari ini, kalau saudara nggak hidup bersandar sama Tuhan, jurang menantimu. Amin. Tapi jika hukum Taurat dijalankan dalam 3 fungsi, kita berkata, Tuhan aku mampu, aku nggak mampu, mampukan aku Tuhan, itu aspek terang masuk dalam saudara. Dan terang akan menerangi jalan saudara. Hukum Taurat itu gambaran dari Allah sendiri. Sekali lagi saya bilang, hukum Taurat itu gambaran dari Allah sendiri. Infus, saya bilang infus. Habis susah sih yang nggambarin sesuatu yang masuk ke dalam saudara. Saya bilang infus. Infusnya itu hubungan. Saudara diinfus. Saudara berhubungan. Nah, begitu infus masuk dalam tubuh saudara. Saudara ada sakit, misalnya saudara ada sakit.
di saudara diinfus, sakitnya sembuh dah. Sembuh. Kenapa? Karena ada infus di dalam saudara. Infus terus mengalir. Saudara bangun hubungan terus dengan Tuhan. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Saudara bersandar terus pada Tuhan. Saya bilang, sakitmu akan disembuhkan Tuhan sedikit demi sedikit. Ya. Dulu saudara nggak bisa. Mata saudara nggak bisa ngedip. Sekarang jadi ngedip terus. Cacingan. Sakit kita disembuhkan sedikit demi sedikit. Ketika infus itu masuk dalam saudara, saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara bangun hubungan dengan Tuhan, sakitmu akan dikikis sedikit demi sedikit. Sakitmu hilang di situ. Penyakit-penyakit rohani kita itu akan hilang sedikit demi sedikit. Amin. Sampai sini udah ngerti belum? Ngerti enggak? Kita harus bangun hubungan dan pergaulan dengan Tuhan. Contohnya, Musa. Musa dapat hukum Taurat di gunung Sinai. Infusnya adalah kehadiran Allah atau hubungan dengan Allah. Itu infusnya. Kehadiran Allah atau hubungan dengan Allah dalam diri Musa. Dia disempurnakan. Begitu dia disempurnakan, firman itu ada sama dia. Dia peluk firman itu. Dia pegang firman itu. Saudara pernah lihat kan Musa bawa tabut perjanjian? Betul lah. Musa bawa gambarnya selalu gimana? Gambarnya selalu begini ya. Musa nggak bawa kantong gini. Ya, kalau ada gambar Musa bawa kantong kresek, saya bilang bakar aja tuh. Musa selalu pegangnya begini. Kenapa? Dia menyatu dengan firman Allah. Dia bangun hubungan dengan Allah. 40 hari dia puasa. Apa yang terjadi? Bersinar mukanya. Bersinar mukanya. Cemerlang mukanya. Dia diinfus lewat kehadiran Allah. Dia menyatu dengan hukum itu. Dia menyatu dengan hukum itu. Dia bersandar sama Allah. Dia menyatu dengan hukum itu. Wajahnya bercahaya. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi saya tanya sama saudara. Yang bersinar hukum Tauratnya atau wajah Musa? Wajah Musa kan? Kenapa hukum Taurat tidak bersinar? Kan itu tangan Allah, tulisan Allah. Kenapa itu tulisan Allah? Itu tidak bersinar. Logikanya, suatu benda pusaka, benda yang dicoret sama Allah, itu harusnya bersinar, betul nggak? Ya. Tapi kenapa tidak bersinar? Yang bersinar wajah Musa. Nah, ini saya tanya sama saudara, ini bersinar nggak? Ini bersinar nggak? Tapi kalau ini ada di dalam saudara, saudara menyatu dengan Allah, yang bersinar apa? Kitanya. Saudara dan sayanya yang bersinar. Wajah kita yang bersinar kayak terang bulan. Orang Cina bilang mooncake. Ngerti ya? Ngerti ya? Sekarang tahu kan? Kenapa? Sama kan sama Musa kan? Musa 40 hari ya bangun hubungan. Musa 40 hari bangun hubungan. Betul? Dia bawa Taurat, dia bawa firman. Mukanya penuh cahaya. Dia menyatu dengan firman, mukanya bercahaya. Saudara bangun hubungan terus dengan Tuhan. Hubungan terus dengan Tuhan, bersandar sama Tuhan. Ini masuk ke dalam saudara. Firman Tuhan menyatu dengan saudara. Wajahmu bersinar. Amin. Orang akan melihat, wih, luar biasa, Pak Gani glowing banget. Muka lu kayak LED katanya. Terang banget. Kenapa? Karena saya berkontak dengan Allah. Karena saya berkontak dengan Allah, firman-Nya menyatu dengan saya. Sama kayak Musa. Ini, Alkitab ini akan jadi tulisan aja.
Ini akan jadi tulisan-tulisan aja yang tidak punya kuasa kalau saudara nggak pernah nyerahin diri sama dia. Tapi begitu saudara nyerahin diri sama dia, waduh, huruf-huruf ini, maaf ya saya bilang, huruf ini hidup. Hidup benar. Sampai saya pernah ngomong sama istri saya baca ini. Sampai saya bilang, wih, ini banyak simbol tersembunyi di dalam sini. Yang bisa kita mengerti ketika kita mengontak dengan Allah. Saudara nggak ngontak Allah, simbol ini nggak keluar. Nggak akan keluar. Saudara kontak Allah, simbol ini keluar. Wih, luar biasa. Saudara akan bersinar di situ. Orang akan melihat, kalau mati lampu panggil aja Bang Jones. Terang langsung. Ya, ngerti kan? Ya, mau nggak kayak gitu? Mau nggak kayak Musa, mukanya bersinar-sinar? Mau? Lo sama Tuhan aja nggak tunduk gitu, mau? Tunduk dulu sama Tuhan, takluk dulu sama firman-Nya, takluk sama firman-Nya dan bilang, Tuhan, saya bersandar sama Engkau, saya mau melakukannya, tapi saya nggak mampu, tolong saya. Terus bersandar sama Tuhan, engkau akan diberi energinya Tuhan, energinya Tuhan, kekuatannya Tuhan. Dia disempurnakan, wajahnya bersinar, bercahaya, yang mencerminkan adanya Allah di dalam Musa. Hukum Taurat tidak pernah bercahaya, tapi wajah Musa yang bercahaya. Artinya, Allah ingin bukan seseorang itu memelihara hukum Taurat. Tuhan ingin bukan seseorang itu memelihara hukum Taurat, tapi Tuhan ingin orang mengekspresikan Taurat itu di dalam dirinya. Sekali lagi, Tuhan ingin seseorang, yaitu saudara dan saya, mengekspresikan Taurat itu lewat tingkah laku kita sehari-hari. Ngerti dah? Sekali lagi, kenapa ini nggak bercahaya? Karena ini tidak akan melakukan apa-apa. Yang melakukan itu kita. Betul? Saudara tahu ini Alkitab. Alkitab ini bisa masak nggak? Nggak bisa, yang masak kita. Firman ini, itu hanya perkataan. Tapi firman ini akan menjadi kuasa ketika dia maju ke dalam kita, dia menyatu dengan kita, dia akan menyinari hidup kita. Amin. Keluaran 34 ayat 28-29. Sekali lagi saya ulang, sebelum dibaca sekali lagi saya ulang. Tuhan ingin orang mengekspresikan Taurat di dalam dirinya lewat hubungan dan pergaulannya dengan Allah. Keluaran 34, 28, 29. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Iya. Terus Keluaran 34 ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. ya, yang membuat kulit mukamu bercahaya apa? Berbicara dengan Tuhan. Jadi kalau saudara nggak pernah berbicara dengan Tuhan, nggak ada keinginan untuk bergaul dengan Tuhan. Bercahaya nggak? Nggak. Walaupun namamu cahaya, tetap kamu nggak akan pernah bercahaya kalau kamu nggak pernah bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau saudara dan saya mengekspresikan Taurat itu dalam diri saudara. Lewat hubungan dan pergaulan saudara dengan Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu.
maka engkau akan memandang seperti Tuhan memandang, dan saudara akan mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Sekali lagi saya bilang, hadirkan Tuhan dalam dirimu, maka engkau akan memandang seperti Tuhan memandang, dan mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Jika hukum Taurat, jika hubungan kita dengan Allah pas, maka kita akan terus dialiri hidupnya, sehingga semakin hari semakin bercahaya. Saya ulang ya, biar nancep ya. Biar nancep ya. Jika hubunganmu dengan Allah itu pas, maka dia akan ngalirin airnya. Hidupnya ke dalam hidup saudara, semakin hari semakin bercahaya. Contohnya ini ada pipa, pralon. Ini saudara, ini ada pipa. Ini Tuhan, ini ada pipa. Kalau hubunganmu pas gini, airnya bisa ngalir gak? Kalau hubunganmu nggak pas, menyimpang sedikit, airnya bisa ngalir gak? Tuhan nggak bakal bisa ngalirin hidupnya ke dalam saudara jika hubunganmu nggak pas. Saya bagiin firman sama saudara. Saya bagiin firman sama saudara. Maaf, tidak ada di sini. Ada orang bilang, misalnya ada orang bilang gini, begitu saya bagi firman, orang bilang gini, itu menghakimi tuh, nyinyir. Itu menghakimi, itu menghakimi, itu menghakimi, itu menghakimi. Saya bilang ya, maaf ya, saya bilang ya, orang yang berkata firman itu penghakiman, saya bilang, pasti hubungannya gak pas sama Tuhan. Paham gak? Paham gak? Orang yang berkata firman itu sebagai suatu penghakiman. Hukum Taurat itu dibilang orang, itu penghakiman. Itu menghakimi. Kenapa orang bilang menghakimi? Kenapa? Karena dia punya hubungan gak pas sama Tuhan. Amin. Kalau hubungannya pas sama Tuhan, firman setajam apapun lu telan aja. Kenapa? Obat pahit kok. 95% obat itu pahit. Betul? Paracetamol itu menghilangkan nyeri. Dan itu sangat pahit. Lebih pahit dari pare. Tapi yang lebih pahit lagi apa? Hidup kita. Saya ulang ya, sekali lagi ya. Jika hubungan kita pas dengan Allah, maka kita tidak pernah curiga dengan firman Allah. Amin. Kalau orang curiga dengan firman Allah dan berkata itu sebagai suatu penghakiman, saya bilang, kita koreksi diri kita, hubungan kita nggak pas. Amin gak sih? Amin. Udah pas belum? Pas. Kayak di pom bensin. Pas. Mulai dari nol lagi. Biar hari ini kita mulai dari nol lagi ya. Prinsipnya bersandar. Masih mau makan pohon pengetahuan? Lama-lama saya duduk juga nih pakai ya, sekali lagi saya bilang, jika hubungan kita dengan Allah pas, maka kita akan terus dialiri hidupnya sehingga muka kita jadi bercahaya. 2 Korintus 3 ayat 3. Waduh, udah jam segini. Udah berapa lama saya ikut, Bah? Gak ada. Oke, 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata
bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Iya, kita ditulis oleh roh di hati kita. Sama siapa? Sama Allah yang hidup. Allah kita hidup, dia korek hati kita dengan firman-Nya. Sampai kita benar-benar bisa takluk sama firman dan kita bersandar sama dia. Dan sampai kita bercahaya di wajah kita bercahaya. Terus? Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Iya, orang yang hatinya keras, itu loh batu. Nggak bisa dialiri firman, nggak bisa ditembus firman. Firman dibagi, penghakiman. Itu hatinya keras, loh batu itu. Kenapa? Hubungannya nggak pas. Sampai sini ngerti? Ya. Saya lanjutin atau stop? Lanjutin atau stop? Karena ini masih panjang. Lanjut. Ntar sampai jam 3 loh. Bikin 2 sesi aja ya. Tapi saya mau bagiin saudara sedikit aja. Alkitab kita ini bicara tentang 3 manusia di sini. Siapa aja? Siapa aja? Hah? Musa, Daud, siapa? Ignatius. Ayo, siapa yang bisa tahu? 3 manusia ada di sini. Manusia pertama siapa? Adam. Itu bergambarkan masa lalu kita. Manusia kedua siapa? Yesus. Manusia Allah. Ya. Kalau saudara lihat di perjanjian lama, itu bicara tentang manusia lama. Mulai dari Adam sampai perjanjian lama berakhir. Begitu masuk di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bicara tentang autobiografi siapa? Manusia kedua, Yesus. Manusia ketiga siapa? Manusia ketiga siapa? Gereja. Manusia baru, saudara dan saya. Mulai dari mana? Mulai dari Kisah Rasul sampai Wahyu. Mulai dari Kisah Rasul sampai ke Wahyu. Itu bicara tentang manusia ketiga. Gimana caranya saudara bergelut sampai saudara menang lawan dosa. Menjadi manusia baru. Minggu depan ya? Minggu depan saya jelasin ya? Minggu depan saya jelasin 3 manusia ini. Susah soalnya, ini kalau ngomong hukum Taurat, ini bertalian semua. Saya nggak mau nanti saya cepat. Nggak enak, makannya nggak enak, ketelak. Lebih baik kita santai, pelan-pelan, tapi nyambung. Oke? Sampai sini dulu deh. Kita akan bicara tentang 3 manusia ini, gimana caranya manusia ini dirubah dari seorang Adam. Saudara dan saya keturunan Adam, sampai kita dirubah menjadi keturunan Kristus. Oke? Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin.